Bab 1538, Aku, Mileye, bersumpah demi darah. Begitu selesai berbicara, pemilik Penatao melihat cahaya pedang keluar dari gua. Pemilik Penatao merasa ngeri. Tanpa berpikir dua kali, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya redup lalu menghilang di dalam gelap malam. Orang yang bergegas datang adalah Sander Ye. Aku akan membunuhmu saat kamu terluka. Sander Ye tentu saja ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh pemilik Penatao dengan satu pedang, tetapi sayangnya, pemilik Penatao berlari terlalu cepat dan jiwanya menghilang dalam sekejap mata. Di tempat ini banyak sekali pantangannya, sehingga indera spiritualnya tidak bisa menyebar sama sekali, dan dia tidak berani menyebarkannya dengan mudah. Jika indera spiritualnya menyapu dan mengenai orang besar itu. Melihat pemilik Penatao telah pergi, wajah Sander Ye tampak sedikit muram. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan kembali ke dalam gua. Kedua figur kertas itu masih berdiri di gerbang batu, seperti dewa pintu. Sander Ye serius, dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah asli dan palsu. Orang yang mencetuskan ide ini sangat kejam. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa beruntung, karena jika pukulan itu mengenai dadanya, dia pasti mati di tempat. Pemilik Penatao ini sungguh sakti. Tubuhnya hanya hancur. Sander Ye menarik pikirannya dan menatap kedua sosok kertas itu. Yang di sebelah kiri asli, dan yang di sebelah kanan palsu. Matanya tertuju pada gambar kertas di sebelah kanan dan dia melirik ke arah pintu istana. Dia harus cepat dan menyerbu ke dalam istana sebelum patung kertas asli itu bergerak. Cepat. Untuk berjaga-jaga, Sander Ye langsung memanggil 12 roh nyata virtual untuk merasuki tubuhnya. Tepat saat Sander Ye hendak bergegas mendekat, tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menoleh ke arah pria kertas di sebelah kiri. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba bergetar dan berlari langsung ke arah manusia kertas. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan si manusia kertas dan menusuknya dengan pedang. Hampir di saat yang bersamaan, si manusia kertas pun meninjunya dengan keras. Sander Ye serius dan sedikit gugup. Jelek. Pedang itu dengan mudah merobek tangan manusia kertas itu menjadi berkeping-keping, dan dalam sekejap, Sander Ye telah mendobrak pintu aula dan masuk. Di luar, si manusia kertas asli tidak ikut masuk. Sander Ye menghela napas lega. Sial, pemilik tempat ini sangat jahat. Untungnya, dia melakukan yang sebaliknya, kalau tidak, dia pasti sudah menusuk manusia kertas sungguhan dengan pedangnya tadi. Ternyata mereka dapat menyesuaikan posisi. Jahat sekali. Sander Ye menoleh untuk melihat keluar aula, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Aula itu sangat gelap dan suram. Di tengah-tengah aula, ada sebuah peti mati, dan di depan peti mati tersebut, ada 3 batang dupa. Sander Ye sedikit mengernyit. Lama tidak ada yang datang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari peti mati. 3 garis keturunan khusus, roh nyata virtual. Ilmu pedang juga sangat menarik. Apakah kamu dari kekaisaran dewa kuno? Sander Ye berkata, bukan. Orang di dalam peti itu tersenyum dan berkata, baguslah, anak muda. Kamu sangat istimewa. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku hanya lewat sini dan melihat tempat ini agak istimewa, jadi aku masuk untuk melihatnya. Aku harap aku tidak mengganggu senior. Orang di dalam peti itu berbisik, oh, tidak. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah bagi seseorang untuk datang. Aku sangat senang. Sander Ye mengangguk, baguslah. Orang di dalam peti mati itu berkata lagi, garis keturunanmu sangat istimewa. Aku belum pernah melihat garis keturunan yang begitu istimewa. Sander Ye berkata dengan bangga, aku mempunyai ayah yang sangat kuat, dia adalah orang kuat di sentuhan alam sejati tingkat ke-7. Haha.
Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, tingkat ketujuh. Sander Ye mengangguk, Orang di dalam peti mati itu tersenyum dan berkata, bocah, di alam semesta ini, seseorang yang telah menyentuh tingkat ketujuh dari alam sejati tidak dianggap sebagai ahli tingkat atas. Jika ia ditempatkan di batas antara alam nyata dan alam virtual, ia akan lebih lemah. Sander Ye berkata, apakah kamu berasal dari perbatasan antara dunia virtual dan dunia nyata senior? Orang di dalam peti mati itu berkata, Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran, mengapa kamu bisa ada di tempat ini senior? Orang di dalam peti mati itu berkata, pertarungan tahun itu terlalu sengit dan aku terluka, jadi aku memulihkan diri di tempat ini. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apa kamu ingin meningkatkan tenagamu? Sander Ye buru-buru berkata, Lia, aku mau. Senior, apakah kamu yang membuat patung kertas itu di luar? Orang yang ada di dalam peti itu berkata, Lia, supaya tidak ada yang menggangguku. Sander Ye berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, manusia kertas itu benar-benar kuat. Untungnya, aku berlari cepat, kalau tidak maka aku akan dipukuli sampai mati. Orang di dalam peti mati itu tersenyum dan berkata, apa mau belajar? Mata Sander Ye tiba-tiba berbinar. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kamu punya syarat senior? Haha. Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, hanya teknik boneka yin belaka, syarat apaan? Saat dia berbicara, sebuah buku kuno berwarna hitam perlahan melayang keluar dari peti mati dan akhirnya mendarat di depan Sander Ye. Sander Ye mengambil buku kuno berwarna hitam. Ada 3 karakter kuno di sana. Dia belum pernah melihat karakter seperti itu sebelumnya. Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, apa kamu tidak mengenalinya? Sander Ye mengangguk. Orang di dalam peti mati itu berkata, ini tulisan di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Lepaskan kesadaranmu, dan aku akan mengirimkan tulisan bahasa tempat itu padamu. Sander Ye menatap peti mati itu tanpa berkata apa-apa. Haha. Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, kamu cukup waspada. Apakah kamu takut aku akan mengambil alih ragamu? Sander Ye mengangguk, Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, kalau kamu waspada itu wajar saja, lagi pula, kamu harus selalu waspada terhadap orang. Saat dia berbicara, seberkas cahaya melayang keluar dari peti mati dan akhirnya mendarat di depan Sander Ye. Orang di dalam peti mati berkata, periksalah terlebih dahulu, lalu telanlah. Sander Ye dengan hati-hati memeriksa berkas cahaya itu, dan melihat tidak ada masalah, dia menelan berkas cahaya itu. Segera, teks peradaban yang benar-benar baru muncul di lautan kesadarannya. Orang di dalam peti mati berkata, teknik boneka yin ini adalah kekuatan sihir rahasia di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Teknik ini tidak dianggap sangat maju di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata, tetapi di tempat ini, teknik ini secara relatif jarang. Sander Ye membungkuk dalam-dalam dan berkata, senior, terima kasih. Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, masalah sepele. Sander Ye berkata dengan serius, bagi senior, itu adalah hal kecil, tapi bagi junior, itu adalah benda ilahi. Sambil berkata demikian, dia kembali membungkuk dalam-dalam. Orang di dalam peti mati itu berkata, memurnikan boneka yin dibutuhkan 4 hal. Pertama, darahmu sendiri. Kedua, kamu membutuhkan kayu roh yin. Benda ini berasal dari persimpangan antara virtualitas dan realitas. Benda ini langka di dunia ini. Ketiga, kamu perlu percaya pada dewa aneh dan menggunakan kekuatan dewa aneh untuk meningkatkan kekuatan boneka yin. Sander Ye sedikit penasaran, dewa licik. Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata,
Jurus ini diciptakan oleh yang disebut dewa di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Kamu tidak perlu khawatir. Dewa aneh itu tidak mungkin datang ke sini sama sekali. Jadi, kepercayaanmu padanya hanyalah formalitas. Sander Ye mengangguk, oh begitu. Orang di dalam peti mati itu berkata, kamu memiliki fondasi yang bagus dan aku tidak punya banyak hal untuk diajarkan kepadamu. Aku punya beberapa hal yang bagus di sini, jadi aku akan memberikannya padamu. Saat dia berbicara, sebuah cincin penyimpanan tiba-tiba terbang keluar perlahan dari peti mati. Sander Ye mengambil cincin penyimpanan itu dan melihatnya. Ada 3 benda ilahi setingkat senjata Xian di dalam cincin penyimpanan itu. Meskipun mereka tidak sebaik Sungai Dao Agung, mereka semua lebih baik dari pedang Yukuan. Selain itu, ada beberapa kristal khusus di cincin penyimpanan itu. Orang di dalam peti mati itu berkata, batu ini berasal dari batas antara dunia virtual dan dunia nyata. Ini adalah kristal spiritual sejati. Saat ini kristal ini sangat berguna bagi kamu. Setelah Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan, dia berkata dengan hormat, senior terima kasih. Orang di dalam peti mati itu berkata lagi, kamu harus segera pergi. Karena perang besar tahun itu, beberapa orang kuat dari perbatasan dunia virtual dan dunia nyata tertinggal di sini. Mereka sangat jahat terhadap makhluk-makhluk di dunia ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak dapat bersaing dengan makhluk-makhluk kuat itu. Jangan biarkan keserakahanmu menghancurkanmu. Sander Ye berkata, mengerti. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan menatap peti mati itu, senior, teknik boneka Yin. Orang di dalam peti mati itu bertanya, apa ada yang tidak kamu mengerti? Sander Ye mengangguk, buku rahasia yang diberikan senior kepadaku berisi metode pembuatan boneka Yin, tetapi tidak berisi metode untuk mempercayai dewa licik. Orang di dalam peti mati itu tersenyum dan berkata, ini sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu melakukan ritual sederhana selama kita percaya kepada dewa aneh dan memperoleh kekuatan iman yang diberikan oleh dewa aneh, kita dapat menggunakannya untuk memurnikan boneka Yin. Sander Ye berkata, senior, tolong ajari aku. Orang di dalam peti mati itu berkata, nanti kamu ikuti aku melafal. Sander Ye mengangguk, baik. Setelah berkata demikian, dia berhenti sejenak dan berkata dengan nada khawatir, apakah senior percaya kepada dewa aneh, apa? Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, apakah kamu takut pada sebab dan akibat? Sander Ye mengangguk, Orang di dalam peti mati itu berkata, tidak masalah. Tentu saja, jika kamu benar-benar khawatir, kamu tidak perlu menggunakan cara ini. Tapi, kamu perlu mencapai tingkat ke-8 dari alam sejati. Pada saat itu, kamu tidak perlu bergantung pada kekuatan iman dari dewa aneh. Itu tergantung pada apakah kamu bersedia menunggu. Setelah berpikir sejenak, Sander Ye berkata, senior ajari aku. Orang di dalam peti mati itu tersenyum dan berkata, baik, nanti kamu ulangi setelah aku. Sander Ye mengangguk, baik. Sesaat kemudian, Sander Ye tiba-tiba mengulurkan jarinya, ujung jarinya robek, setetes darah tumpah keluar, dia mulai melantunkan, saya, Mileye, bersumpah dengan darah, menyembah dewa aneh. Namo Mahakalaya Cui Bronaga Luowei Luowanaga Laya Adimudi Kasma Sanawasni. Saat suara Sander Ye terdengar, bang! Kolom darah tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat langsung ke tubuh Sander Ye. Mata Sander Ye melebar dan warna gelap aneh muncul di matanya. Haha. Pada saat ini, makhluk di dalam peti mati itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, aku tahu kamu mengucapkan nama palsu. Tetapi kamu tentu tidak akan menyangka bahwa begitu mantra ini diucapkan, kamu dan orang yang namanya kamu ucapkan akan bersama-sama menanggung.
Pengorbanan darah dan pemindahan jiwa, hei orang yang kamu ucapkan itu cukup kuat, haha. Tuhan benar-benar menolongku, haha. Bersambung.